Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Mestor, channel yang membahas tentang cerita horor dan misteri. Sebelum menyimak cerita ini, jangan lupa di like, komen dulu ya, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Jika sudah, terima kasih banyak ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bercerita. Judulnya adalah cerita pesugihan di desaku. Banyak pelakunya, banyak pula korbannya. Yang ditulis oleh Malik Ibnu Zaman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Saya lahir dan besar di salah satu desa di Jawa Tengah. Menurut rumor yang beredar, banyak orang di desa saya yang melakukan pesugihan. Saat itu saya duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, kelas 3 di ibu kota kecamatan. Ketika teman sebangku saya menanyakan apakah benar bahwa di desa saya banyak orang yang melakukan pesugihan, menurut orang yang memiliki mata batin, di desa kamu banyak orang melakukan pesugihan. Ketika malam hari, dari daerah yang lebih tinggi, desamu tampak gelap gulita. Rumah-rumah gedongan terlihat tidak menyala lampunya, hanya sedikit rumah yang tampak terang. Menurutmu bagaimana? Ujar teman saya. Mendapatkan pertanyaan tersebut, saya hanya diam. Sudah sering saya mendengar hal semacam itu. Bahkan rumor tersebut sudah ada sejak dulu, tetapi jika dilihat dari kacamata ekonomi, wajar saja jika banyak orang kaya di desa saya, sebab desa saya merupakan salah satu sentra ekonomi. Penjelasan kakek buyut. Kakek buyut saya, kakeknya ibu, dikenal memiliki kemampuan sebagai seorang tabib. Ia juga sering dimintai tolong untuk memindahkan hantu yang suka mengganggu. Setelah lulus sekolah dasar atau SD, itu saya diminta oleh kakek buyut untuk tinggal bersama dengannya, sekaligus melanjutkan ke SMP. Kakek saya yang saat itu ekonominya sedang sulit pun setuju dengan hal tersebut. Bukan berarti di rumah kakek buyut itu bisa bersantai ria. Ia banyak melakukan kegiatan domestik seperti mencuci pakaian, memasak, membuat air minum untuk tamu, menjemur biji kopi. Maka tidak mengherankan jika ibu mewarisi kemampuan milik kakek buyut dan nenek buyut. Suatu hari ibu sedang mencuci baju di sungai ditemani oleh kakek buyut. Lalu ibu berkata, apakah benar di desa ini banyak orang melakukan pesugihan? Kakekku menjawab, iya. Lebih lanjut, kakek buyut menceritakan pemandangan mata yang dilihatnya. Orang yang melakukan pesugihan di mata kakek buyut akan terlihat berbeda. Misalnya, orang melakukan pesugihan monyet, maka di mata kakek buyut, orang tersebut akan terlihat seperti monyet. Jika melakukan pesugihan ular, akan terlihat seperti ular, begitu seterusnya. Menurut penuturan ibu, kakek buyut juga menceritakan bahwa ada satu wetong. Hal istimewa, wetong tersebut tidak akan bisa melakukan pesugihan dan tidak akan bisa menjadi tumbal, yaitu wetong Jumat. Perihal pemandangan mata yang dilihat oleh kakek buyut itu juga yang menjadi sebab mengapa hingga wafat pun pada tahun 2000 di Mekah, ketika melaksanakan ibadah haji, ia tidak pernah mau melaksanakan sholat Jumat di masjid desanya. Katanya ia melihat hal-hal aneh di beberapa bangunan masjid. Bangunan yang di dalamnya terdapat uang hasil pesugihan. Sekalipun uang pesugihan hasil pesugihan tersebut akan terlihat berbeda. Kondisi ekonomi keluarga saya saat itu TK, SD, SMP belum stabil seperti sekarang. Baru stabil tak kala saya duduk di kelas 2 aliyah. Alhasil ibu pun bekerja menjadi buruh tani. Ayah saya bekerja di Jakarta, tetapi istilahnya ngemprah, jarang kirim uang. Beberapa tahun kemudian, ayah mengakui kalau uang gajiannya untuk orang tuanya. Masa-masa SMP bagi saya adalah masa terberat, seringkali ibu tidak ada beras di rumah. Alhasil, saya ikut makan di rumah adiknya ibu dan nenek dari pihak ibu. Pernah batuk kering selama berminggu-minggu, boro-boro diperiksa.
Untuk membeli obat pun tidak ada, boro-boro untuk meminjam ke keluarga ayah, yang ada malah dicaci maki. Meskipun begitu, setiap kali ibu mendapatkan gajian dari menjadi buruh tani, ia selalu membeli daging ayam di pasar. Suatu hari ketika sedang mengantri membeli, ibu menemukan uang ratusan ribu di bawah lapak pedagang ayam. Kondisi uang tersebut masih baru dan wangi. Anehnya, pembeli yang lain tidak ada yang melihatnya. Oleh ibu, uang tersebut diserahkan ke pedagang ayam itu. Ternyata harga ayam naik Rp2.000. Berhubung ibu hanya membawa uang pas-pasan, ibu ngutang dulu kepada pedagang ayam tersebut dan berjanji akan melunasinya besok. Malam harinya, ibu merasakan gelisah luar biasa, tidak bisa tidur, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dalam keadaan demikian, pedagang ayam tersebut datang, lalu berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan menyerang ibu. Sosok tersebut tinggi besar, hitam, dan berbulu. Untungnya, ibu bisa selamat. Dia teringat doa yang diberikan oleh kakek buyut saya ya. Keesokan harinya, ibu kembali pergi ke pasar dan melunasi utangnya kemarin. Pedagang ayam tersebut seperti merasa khawatir, mungkin khawatir kalau rahasianya terbongkar. Sesampainya di rumah ibu mengatakan kepada saya, punya utang 2.000 saja bisa sampai nyawa taruhannya. Sejak saat itu, ibu tidak pernah lagi membeli ayam di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, kerabat pedagang ayam tersebut ada yang meninggal, dan meninggalnya itu secara tidak wajar. 10 tahun setelah kejadian tersebut, salah seorang tukang bangunan yang bekerja pada pedagang tersebut datang menemui ibu untuk berobat. Saat itu ibu sudah menjadi seorang tabib. Tukang bangunan itu lalu menceritakan apa yang dialaminya, sama persis apa yang pernah dialami oleh ibu dulu. Utang lemari Gispar. Waktu itu ibu mendapatkan arisan. Saat itu saya masih duduk di bangku SMP. Karena sudah lama ingin membeli lemari Gispar atau lemari panjang, karena barang-barang di rumah berantakan, maka ibu memutuskan untuk membeli lemari Gispar. Sesampainya di toko furnitur, ternyata uang ibu tidak cukup. Awalnya ibu tidak akan jadi membelinya, tetapi pemilik toko furnitur itu memaksanya. Katanya nggak apa-apa, kekurangannya bisa diangsur. Ibu pun berjanji akan melunasinya nanti. Ketika uang tabungan milik adik di sekolah dibuka, ibu sebenarnya khawatir juga karena mendengar pengalaman dari orang-orang. Ibu berkata, jangan mendatangi ya pak, pasti akan saya bayar jika tabungan di sekolah dibuka. Akan tetapi, ketika hari tabungan dibuka, uang tabungan milik adik saya tidak dibagikan. Wali kelas mengatakan bahwa mereka yang meninggal tabungannya besar akan dibagikan minggu depan. Ibu pun pulang dengan tangan kosong. Lalu ia mampir ke toko furnitur dan menceritakan yang sebenarnya. Malam harinya ibu gelisah, tidak bisa tidur. Saya dan adik saya lalu disuruh tidur satu kamar. Sepanjang malam ibu mengawasi kami. Ibu panik tak kalah melihat kami seperti orang tercekik. Dalam kepanikan tersebut datanglah pemilik toko furnitur, lalu langsung berubah menjadi tinggi besar dan penuh bulu. Ibu pun membaca doa. Makhluk tersebut pun hilang. Napas kami pun menjadi normal. Keesokan harinya, ibu menceritakan hal tersebut kepada adik nenek. Oleh adik nenek dipinjam uang, diminta untuk segera melunasinya. Ketika melunasi utang tersebut, pemilik toko furnitur menjadi salah tingkah. Dengan kata lain, malu. Apa yang dialami oleh ibu juga menimpa seseorang dari desa sebelah. Sebut saja orang tersebut bernama Siti. Nah, Siti ini membeli lemari di toko furnitur tersebut, tetapi uangnya kurang. Ia pun menjanjikan beberapa bulan akan melunasinya. Namun hingga jatuh tempo, Siti tidak kunjung juga melunasinya. Bersamaan dengan itu, kakak Siti, sebut saja Suti, baru saja bercerai. Ia bersama anaknya pun tinggal bersama dengan Siti. Sebenarnya Siti ini khawatir sebab mendapatkan mimpi yang tidak menyenangkan. Ia tidak mau untuk bercerita kepada siapa-siapa. Pada suatu malam, Suti tidur di kamar Siti, sementara Siti tidur di kamar belakang. Dini hari, Siti melihat penampakan tinggi besar dan penuh dengan bulu masuk ke dalam kamarnya yang ditiduri oleh Siti. Siti pun bergegas masuk ke kamar belakang. Ia tidak berani untuk menyelamatkan adiknya sebab ia khawatir akan menjadi mangsa.
Keesokan harinya, Suti ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kamar tersebut. Beberapa hari kemudian, Siti mendengar suara dari dalam rumah. Suara tersebut adalah suara Suti yang menangis sekaligus menyalahkan adiknya. Mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu apapun, tetapi kok malah dijadikan korban. Teman saya, seorang perempuan, hampir saja dijadikan tumbal oleh pemilik toko furnitur tersebut. Rumahnya memang tidak jauh dari toko tersebut. Berulang kali ia mengalami kesurupan dan kondisinya pun menurun drastis. Akhirnya dibawalah teman saya ini ke salah seorang kiai. Ibu dari teman saya ini kemudian oleh kiai dibuka sedikit mata batinnya. Dalam penglihatannya, ia melihat siapa saja yang sudah dijadikan tumbal. Ternyata ada beberapa orang yang ia kenal, seperti tukang cilok yang dulu meninggal mendadak. Kemudian ia juga melihat sepupu ibu saya. Untuk yang ini dia sedikit heran. Kok bisa? Karena seingat dirinya, sepupu ibu saya meninggal karena kecelakaan, terjatuh dari angkot ketika hendak mendaftar SMA. Ibu teman saya ini pun menceritakan apa yang dilihatnya kepada ibu saya. Lalu ibu menceritakan bahwa sepupunya sewaktu SMP selalu berangkat dan pulang lewat gang dekat toko furnitur. Yang kata lain terkena pasangan. Rasa penasaran, salah seorang kerabat jauh penasaran, ia masih satu bulan dengan ibu. Ia ingin membuktikan kebenaran hal tersebut. Pada malam-malam tertentu, ia yang dianggap ingin, ia mengawasi dari kejauhan. Dan benar saja, orang-orang yang juga memiliki pesugihan menebar sesuatu di setiap pertigaan. Lain halnya dengan kerabat ibu, salah seorang teman kakek lebih dekat lagi. Pada malam tertentu, ia mendatangi rumah-rumah yang diduga melakukan pesugihan. Mengintipnya dari jendela, pemandangan yang ia lihat sungguh mengagetkan. Pesugihannya macam-macam, ada yang ular, buto hijau, kera, dan lain-lain. Pesugihan monyet. Waktu itu ibu dimintai tolong untuk mengurut anak yang tangannya patah. Awalnya ibu menolak untuk diajak ke rumah orang tua si anak tersebut. Lebih baik datang saja ke rumah. Tetapi orang tua si anak tidak mau. Akhirnya ia dengan terpaksa ibu datang ke rumah orang tersebut. Nah, begitu memasuki pintu, ibu merasakan hal yang tidak enak, seminyak. Kalau istilahnya orang Jawa itu, sepanjang urut ibu merasakan kehadiran monyet berseliweran. Malam harinya, ibu mengalami mimpi. Dalam mimpinya, bapak dari bocah ibu tersebut oleh ibu berubah menjadi monyet. Belum sempat melawan, ibu terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, ibu menceritakan mimpi tersebut kepada saya. Ibu mengatakan bahwa Sabtu depan, kerabat dari orang tersebut akan meninggal. Benar saja, mertua dari orang tersebut meninggal secara tragis. Ada kisah lainnya berkaitan dengan pesugihan di desa saya akhir 2021. Rumah saya berdatangan tamu kerabat dari ayahnya. Ia bekerja menjadi penggali pasir. Menurut rumor yang beredar, bos tempat kerabat ayah dikenal memiliki pesugihan dan sudah banyak korbannya. Bahkan korbannya bukan hanya orang lain, tetapi juga keluarga dekatnya. Dan itu membuat gempar pada masanya. Ibu merasakan hal aneh kepada kerabat ayah tersebut. Auranya negatif. Namun ibu tidak mau mengorek informasi lebih lanjut. Kerabat ayah tersebut menceritakan bahwa dirinya disayang oleh bosnya. Sering dipinjam uang, ibu cuma memperingatkan kepada kerabat ayah tersebut untuk berhati-hati. 1 bulan kemudian terdengar kabar bahwa kerabat ayah tersebut meninggal terkena batu besar di lubang galian. Akhir 2022, ibu kedatangan pasien. Ia sudah lama menderita sakit, namun ketika diperiksa ke dokter tidak ada yang aneh. Dan anehnya, ketika berada di rumah, sakitnya semakin parah. Pasien tersebut ternyata bertetangga dengan bos yang saya ceritakan. Ibu menebak apakah pada hari-hari tertentu sering ada kembang melati di depan rumah dan beberapa kali mobil kemasukan hewan melata. Pasien tersebut pun mengatakan iya. Ibu pun menyarankan kepada pasien tersebut sebelum 40 hari harus sudah pindah rumah. Ia pun menurut perkataan ibu. Sekarang tinggal bersama dengan anak sulungnya. Keesokan harinya, ketika ibu hendak ke pasar, ibu hampir saja terserempet oleh bos tersebut. Padahal ibu jalannya sudah di pinggir.
Menurut penuturan ibu, bos tersebut dari luar keluarganya menyimpan kemarahan terhadap ibu. Ketika bukit di desa saya sedang bergeliat, banyak orang berkemah di tempat tersebut. Bos tersebut memanfaatkan momentum itu. Ia menaruh sesuatu di trek menuju bukit. Alhasil banyak kejadian di luar nalar. Mulai dari banyak orang kesurupan, tersesat, sampai penampakan. Sejak saat itu, bukit tersebut menjadi sepi seperti dulu lagi. Sekejap tua membiru. Kejadian ini terjadi sudah berpuluh-tahun yang lalu dan tunangannya. Ia bekerja menjadi seorang petani. Ketika berangkat dan pulang dari sawah, ia selalu melewati sawah milik seorang pedagang yang katanya memiliki pesugihan. Suatu siang, ketika pulang, ia melihat ular besar sekali, berwujud setengah ular setengah manusia. Ia tersentak kaget, tak kala ular tersebut berbalik badan menuju arahnya. Ditambah lagi, kepalanya merupakan seorang yang selama ini ia kenal, yaitu pedagang yang katanya memiliki pesugihan. Dalvin pun berhasil selamat sampai rumah. Di rumah ia menceritakan kejadian yang dialaminya. Istrinya pun memperingatkan kepada Dalvin untuk tidak pergi ke sawah. Tetapi jam 11 siang, Dalvin malah menuju ke sawah. Hingga sore hari Dalvin tidak kunjung pulang. Kemudian orang beramai-ramai mencarinya. Di sawahnya tidak ada. Akhirnya Dalvin ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di pematang sawah milik pedagang. Kondisinya sangat tragis sekali. Sekujur tubuh hitam membiru. Pesan saya adalah jangan sekali-kali menyekutukan Tuhan. Tidak ada cara instan untuk menjadi kaya. Kalau mau kaya ya berusaha dengan cara yang halal. Lebih baik sengsara di dunia daripada sengsara di akhirat. Sengsara di dunia tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan sengsara di akhirat. Itu ya teman-teman, sekilas kisah horor, kisah dari penulis, bagaimana di desanya itu banyak pesugihan. Semoga kita dijauhkan dari godaan setan dan lebih baik kita berikhtiar sendiri daripada harus mengembalikan orang yang ujung-ujungnya juga kita akan menjadi tumbal mereka, ya kan? Nah, saat sekian dulu dari saya di cerita horor kali ini. Jika kisah-kisah horror story selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.